Kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Nah ini lanjutan tadi mungkin ya. Oh nggak beda. Boleh kissing dan make out sama pacar dengan persetujuan bersama. Koko, make out itu apa sih? Make out Itu temannya makeup bukan? ya boleh juga. Temannya Gue makeup. aja gemetar sampai gue jawabnya apa. Ya, make out tuh apa sih guys? Kan make out tuh apa sih? Make out tuh Mungkin apa? biar persepsinya sama dulu. Oh, iya. Oke, iya bener juga ya. Iya. Make out itu apa sih? Berhubungan. Tolong yang bertanya nih siapa ini, tolong jelaskan. Oh enggak, ini pertanyaan polling Instagram sih gua Ini rasa. pertanyaan netizen kok. Iya, Netizen. netizennya siapa tolong ngaku. Netizennya kan banyak. Oh banyak. Make out di sini adalah berhubungan seksual. Kissing kan belum seksual tuh. Make out itu udah berhubungan seksual dengan persetujuan bersama gitu. Kalau paksaan kan penjara. Kalau make out, nah tuh kan, bener. Kalau persetujuan bersama, ya udah gitu kan, gak ada yang tahu, kita berdua doang. Toh nanti nikah. Jadi ya udahlah kita survei hotel pernikahan gitu misalkan kan, kurang ajar pikirannya jelek. Perumpamannya jelek banget. Oke teman-teman, boleh kita angkat bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Wah, gue suka nih. Gue ada melihat hijau di antara merah. Ini kompak sepertinya ya. Gue suka di hijau. Nggak apa-apa, bagus, nggak apa-apa. Yang hijau nggak ada salahnya. Gue bisa puter. Gue bisa puter. Ada yesnya deh. Gue puter juga. Iya. Oke, banyak yang no ya. Lebih banyak yang no sebenarnya. Tadi mau turun cuman jauh, jadi nanti aja. Capek. Iya capek. Jadi boleh kissing dan make out tuh banyakan no. Ini boleh mungkin Kosui boleh jelasin juga ke kita. Kenapa no? Sebenarnya di sini ada 2 pertanyaan. Kalau kita lihat ya, ada ditanya kissing dan make out. Jadi kalau kita mau memisahkan itu bisa juga, dan akhirnya nanti mungkin jadi yes dan no. Benar. Misalnya ya, tapi kalau dikumpulin jadi satu, ya akhirnya no Jadi aja. kita angkatnya gini dong tadi. Iya, harusnya gini ya. Iya. Karena sebenarnya kalau kita lihat kissing, ini pendapat gua, kissing itu boleh-boleh aja. Karena kissing itu nggak selalu seksual. Bahkan di dalam Alkitab sendiri kalau kita lihat dikatakan bahwa itu ketika memberi salam, itu mereka ada dengan ciuman kudus. Jadi kissing itu mungkin kita yang selalu udah terlalu terpengaruhi dengan pikiran-pikiran seksual gitu ya. Makanya kissing langsung udah seksual. Padahal nggak seharusnya gitu. Kita kenal juga budaya kita, budaya timur ada cipika-cipiki gitu. Dan itu kan nggak, konotasinya nggak seksual gitu. Habis ini Jadi ciuman kudus kissing ya boleh. kita ya. Boleh. Boleh kita Boleh. saling bersapa. Boleh selama kudus ya, janji kudus ya. Kayak Yudas sama Yesus kan? Iya, Yudas sama iya. Yesus kan dicium gitu. Ya, itu nggak Sama. kudus juga sih, nggak kudus. Nggak kudus, sorry. Nah tapi ya, kalau kissing sebenarnya boleh, tapi kalau make out itu kan udah memang mengarah ke seksual itu ya. Dan karena itu ya jelas no. Karena jangankan make out, Tuhan Yesus bilang di dalam Alkitab, di dalam Matius, menginginkan aja, kita ketika melihat dan menginginkan itu udah berzina. Itu udah jelas sekali gitu. Dan bahkan dikatakan ya kalau matamu melihat, menginginkan, cungkilah. Supaya jangan engkau masuk dalam neraka dengan tubuh lengkap, tapi masuk neraka. Gitu. Iya benar. Oke berarti no ya gitu ya. Mau bertanggapan? Oke nanti aja. Oke kurang lebih kayak gitu ya. Kurang lebihnya dulu. Apa kan tadi tuh gue cuma pengen nambahin satu hal tuh. Di situ dikatakan dengan persetujuan bersama, ya kan? Maksudnya hari ini kita ada di tengah dunia yang mengatakan so what kalau misalnya kita sama-sama konsen, kan begitu kan selalu orang bilangnya konsen. The point is bukan masalah konsen atau tidak ya. Masalahnya kalau kamu konsen bersama-sama untuk mencuri juga konsen namanya. Oh iya. Iya kan? Make sense. Konsen bersama-sama untuk nyontek juga konsen namanya, kan begitu. So the point itu bukan masalah konsen atau tidak konsen. Yang itu yang pertama. Yang kedua, seringkali kita tuh terpatok pada oh ini nih bikin Tuhan marah, ini bikin Tuhan gak seneng, ini dosa, ini masuk neraka. I think poinnya tuh tidak salah sebenarnya kalau kita bilang soal masalah ya ini apakah Tuhan senang atau tidak. Kan kita jadi orang Kristen tuh harus menyukai apa yang Tuhan suka, membenci apa yang Tuhan benci. Amin. But somehow kita kalau ngomong kayak begini pada orang yang nggak pada frekuensi yang sama, yang nggak benar-benar mengasihi Tuhan kayak, oh, lu ngomong kosong dah, gitu kan ya. Oke, gue nggak usah ngomong soalnya itu. Gue ngomong poin paling terakhir. Poin paling terakhirnya adalah begini. Gue mempertanyakan jika ada orang yang kemudian mengatakan bahwa, well, gue ini adalah seorang yang
percaya bahwa kekudusan itu sesuatu yang basi begitu. Oke, if kamu adalah seorang ayah atau kamu adalah seorang ibu dan anak perempuanmu kemudian dibegitukan sama orang dengan sesuka-sukanya, apakah kamu still merasa I'm okay with that? Itu dulu. Istilahnya gini, anak perempuanmu atau anak laki-lakimu terus kemudian sudah, apakah kamu oke dengan itu? Gue punya sebuah konviksi, keyakinan bahwa sebenarnya siapapun kita, sebenarnya jauh dalam hati kita yang paling dalam bahwa kita sadar betul bahwa ini adalah sesuatu yang tidak sesederhana konsen lakukan. Tapi ini sakral, iya gak sih? Ini bukan sesuatu yang sesederhana kayak, ya udah kita lakuin aja, kita puas-puasin aja. I don't think so. Jauh dalam hati kita yang paling dalam ada satu titik sakralitas di dalam yang namanya hubungan seks. Dan itu adalah sesuatu yang menjadi indah ketika dilakukan dalam pernikahan. Kalau lu terbiasa melakukan itu, maka honestly speaking, lu jadi kehilangan keindahannya, gua rasa. Iya gak sih? Kayak ibarat selotip itu lu tempel, lu cabut. Lu tempel, lu cabut. Pertama dia sticky, pertama dia nempel, dia cekat banget gitu. Waktu lu cabut, lu tempel lagi, lu cabut, lu tempel lagi. Lama-lama selotip itu jadi apa? Renggang. Enggak renggang. Udah nempel lagi. Udah nggak lengket. Dan let me tell you, berapa banyak pernikahan yang akhirnya tidak ada dalam keindahan seksual karena apa? Karena dia udah menjelajah kemana-mana. Dan akhirnya pikiran dia udah nggak. Jadi you know what, kayak udah terlalu, udah. Jadi pernikahan itu jadi sesuatu gitu yang, iya. So sekali lagi ini pilihan untukmu. Tetapi yang pengen kita sampaikan adalah ini adalah sesuatu yang ada nilai di dalam hubungan seks gitu. Ada sesuatu yang sakral dan indah, dan itu akan indah dalam pernikahan. Gua rasa gitu. Amin. Kalau gitu. Semua indah pada waktunya. Betul. Jadi selain kissing yang kudus, berhubungan seksual juga harus yang kudus di pernikahan. Betul sekali. Tapi abis ini mungkin boleh dicoba kissing yang kudus. Masih penasaran ya? Masih penasaran. Oke. Nah, kita lanjut ya. Tema KP berikutnya ciuman kudus. Ayo loh. Enggak, nanti kita undang Ko Andre. Oh, udah. Sama bulan depan. Minggu depan gua